Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Soliha, saya dari SMA YPM 3 Semambito. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke. Yang pertama, di sini ada beberapa masalah ekonomi yang timbul ya. Yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya, di sini ada what. Bahwa di sini pokok permasalahan pertama ini timbul karena adanya kaitan dengan persoalan jenis dan jumlah barang ataupun jasa yang dibutuhkan untuk proses produksi. Tujuannya jelas, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menentukan barang untuk proses produksi, maka akan menjadi masalah utama yang sangat esensial dalam perekonomian. Karena masalah ini tak lepas dari persediaan sumber daya, yaitu baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Maka pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang tak akan terelakkan, bahkan ketika ada sedikit saja kesalahan, yaitu ketika menentukan masalah apa. Nah, di sini maka what ini akan menjadi salah satu masalah krusial karena di dalamnya akan menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi. Karena di dalam tujuannya harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Untuk itu, agar penentuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan pasti apa saja yang harus diproduksi, maka pihak produsen bisa mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Misalnya ya, hal-hal ini yang pertama yaitu menentukan barang dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh produsen. Yang kedua, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Jadi kedua hal ini menjadi pertimbangan seorang produsen dalam menentukan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ya, jadi di sini langkah ini dilakukan ya. Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh produsen adalah memikirkan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Cara produksi ini berkaitan erat dengan proses penggabungan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Maka untuk menentukan cara produksi yang sesuai, salah satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh produsen adalah efisiensi atau penghematannya. Penghematan ini bisa dilakukan yaitu dengan cara mencari bahan baku yang murah namun memiliki kualitas yang tinggi. Oke, yang selanjutnya masalah yang ketiga yaitu untuk siapa barang ini diproduksi, yaitu for whom. Masalah ini dalam ekonomi modern adalah untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan proses pendistribusian barang, khususnya yaitu ke dalam pasar. Dengan kata lain,
siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Maka dari itu, untuk menuntaskan pertanyaan yang timbul dari masalah ini, maka perlu ada beberapa pertimbangan juga. Yang pertama yaitu bagaimana pendistribusian hasil produksi kepada konsumen nantinya. Yang kedua, siapa yang akan mengonsumsi atau membeli hasil produksi. Ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya, untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai untuk siapa barang ini diproduksi. Oke, yang selanjutnya, yang pertama yang selanjutnya pengertian mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada beberapa fungsi sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi barang. Yang kedua yaitu berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur dalam pembagian hasil memproduksi barang di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kemudian yang keempat, bisa menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi mengoptimalkan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Ini adalah beberapa fungsi sistem ekonomi ya. Yang selanjutnya ada pembagian sistem ekonomi, bahwa sistem ekonomi ini ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando di sini adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah pusat. Dikatakan pemerintah pusat, hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi yang direncanakan serta dikomando oleh pemerintah, sehingga corak dan jenis kegiatan yang ada di negara tersebut ditentukan oleh pemerintah juga. Jadi semua yang direncanakan serta dikomando, semua komando itu berada pada pemerintah. Maka hal inilah yang dinamakan sistem ekonomi komando, yaitu yang mengomando adalah pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Jadi di sini semuanya itu diatur oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui, yaitu kecuali yang sudah dibagikan. Kemudian yang ketiga, semua sumber dan alat produksi adalah milik negara. Yang keempat, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu karena pembagian kerja sudah diatur oleh pemerintah.
Yang kelima yaitu harga-harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang keenam, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur juga oleh pemerintah. Yang ketujuh, tidak ada pihak swasta yang dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi secara bebas. Jadi ini adalah ciri-ciri ekonomi terpusat atau ekonomi komando. Dalam hal ini, sistem ekonomi terpusat atau komando ini mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Di sini kelebihannya yang pertama yaitu pemerintah bisa ikut campur dalam hal bentuk harga. Jadi pemerintah di sini ikut campur dalam pembentukan harga. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, kemudian pengangguran, dan masalah ekonomi. Ini adalah beberapa kelebihannya. Yang keempat yaitu pasar barang dalam negeri berjalan secara lancar. Kemudian yang kelima yaitu relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang secara merata karena ini semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Yang selanjutnya di sini selain kelebihan dari sistem ekonomi terpusat juga ada beberapa kelemahan dalam sistem ekonomi terpusat. Di sini yang pertama yaitu bisa mematikan inisiatif kebebasan individu untuk maju. Karena di sini secara individu tidak beri kebebasan, maka secara individu maka tidak mempunyai kreativitas atau inovasi. Nah, di sini karena sudah dibatasi oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Nah, di sini karena sudah diikat oleh pemerintah, apapun keputusan komando itu sudah diatur oleh pemerintah. Maka dalam hal ini ada beberapa upaya yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah perekonomian, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi dalam suatu negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini, yaitu dengan cara langsung dilakukan oleh pemimpin negara atau suatu komite perencanaan yang ditunjuk atau partainya, karena hanya satu komando yaitu pemerintah, pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Di sini artinya adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat, ya, atau mekanisme pasar. Pencetus pemikiran ekonomi kapitalis atau liberal ini adalah Adam Smith. Sistem ini beranggapan bahwa jika setiap pelaku ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, maka pada waktu yang bersamaan masyarakat juga akan memperoleh keuntungan. Sebagian besar penganut sistem ekonomi pasar terdapat di negara-negara penganut paham politik liberal di negara-negara ekonomi barat.
di negara-negara Eropa Barat ya maksudnya, kemudian Amerika Serikat dan Jepang. Nah ini dari sistem ekonomi pasar. Kemudian di sini ekonomi pasar ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu semua sumber produksi adalah miliknya masyarakat individu. Kemudian yang kedua, masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, yaitu pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sistem ekonomi pasar ini berbeda dengan ekonomi komando ya. Jadi ekonomi pasar ini lebih dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah hanya pemerintah tidak ikut campur dalam hal ini dalam sistem ekonomi pasar ini. Yang keempat yaitu masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber produksi dan masyarakat pekerja atau buruh. Yang kelima, timbul persaingan dalam masyarakat terutama dalam mencari keuntungan karena di sini kan secara individu. Jadi banyak persaingan yang akan timbul. Yang keenam, kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, selanjutnya, pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Yang ke-8 yaitu biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan itu bermutu tinggi. Jadi ini adalah beberapa ciri dari sistem ekonomi pasar bebas atau liberal ya. Sistem ini juga seperti yang tadi yaitu juga memiliki keuntungan maupun kerugian. Yang pertama yaitu individu bebas mengatur sumber daya ekonomi. Yang kedua, adanya kebebasan individu maka mendorong kemandirian berusaha dan pencapaian hasil terbaik. Yang ketiga, adanya semangat mencari keuntungan maksimum akan meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan produktivitas kerja. Jadi, secara individu masyarakat itu lebih semangat untuk mencari keuntungan, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan produktivitas kerja. Yang keempat, yaitu adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Jadi di sini akan timbul persaingan produsen. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa kelemahan dari sistem ekonomi pasar bebas atau liberal bagi masyarakat dan negara, yaitu terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. Ini adalah kelemahannya ya. Kemudian yang kedua, masyarakat yang kaya ya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin karena di situ persaingannya itu dilakukan secara tidak sehat. Kemudian yang ketiga, banyak terjadinya monopoli masyarakat. Kemudian yang keempat, banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Yang kelima yaitu pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena hal ini
yang itu karena terjadi persaingan bebas tersebut. Oke. Dalam memecahkan masalah ekonomi dari bab yang pertama tadi, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa, maka pada sistem ekonomi liberal ini dapat diselesaikan yaitu melalui mekanisme harga yang seharusnya yang disebut dengan harga pasar. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi campuran, yang artinya adalah perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Jadi di sini dari sektor swasta juga ikut berperan, begitupun juga dari sektor pemerintah juga ikut berperan, karena dalam hal ini sistem ekonomi campuran ya, jadi mereka saling menjalankan. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan pada negara-negara berkembang. Pada intinya, sistem perekonomian ini menempatkan pemerintah pada posisi sebagai pemain peran yang lebih menentukan di semua bidang perekonomian daripada masyarakat. Dengan hal ini mempunyai tujuan. Di sini ada beberapa tujuan campur tangan pemerintah. Ini yaitu agar susunan produksi nasional sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor produksi dapat digunakan sesuai dengan tempat dan proporsinya. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan bisa merata. Yang keempat, terciptanya perkembangan ekonomi yang mantap di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dari uraian tersebut, maka bisa dijelaskan bahwa ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi campuran ini yaitu adanya intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang terintegrasi di pasar. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada beberapa kelebihan ya. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran di sini, kebaikannya yang pertama yaitu sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Kemudian yang ketiga, harga lebih mudah dikendalikan. Selain kebaikan, maka ada juga kelemahannya. Kelemahannya di sini yang pertama yaitu peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya
korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Nah, seperti itu. Dalam memecahkan masalah ekonomi apa, bagaimana, dan untuk siapa, pada sistem ekonomi campuran menggunakan cara memodifikasikan kebijakan melalui pengenaan pajak, kemudian pemberian subsidi, dan pengeluaran pembelanjaan dan pengeluaran atau pembelanjaan yaitu melalui kebijakan fiskal untuk mendorong kelancaran produksi, dan dalam berbagai hal juga melakukan pengendalian langsung, yaitu mengganti operasi mekanisme harga sebagai cara untuk menentukan apa yang diproduksi. Oke, yang selanjutnya ada pengertian sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lainnya yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi Indonesia yang diterapkan saat ini adalah sistem perekonomian Pancasila atau disebut juga dengan sistem ekonomi demokrasi. Hal ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dan politik perekonomian ini sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 1 sampai 4. Lalu mengapa Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Ada banyak faktor yang memengaruhi proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara, baik itu faktor internal maupun eksternal. Ya, jadi ini ada beberapa faktor yang memengaruhi proses pembangunan sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor internal. Di sini yaitu meliputi lokasi geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu meliputi kondisi ekonomi dunia, kondisi politik dunia, perkembangan teknologi. Nah, ini beberapa faktor yang memengaruhi proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara. Yang selanjutnya, sistem perekonomian di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran
rakyat. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran atau disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktek kecurangan seperti penipuan, kemudian praktek monopoli, kemudian serta mafia perdagangan. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan menjelaskan materi-materi yang selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.